Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayun Faida Fatma, NPM 19040307014, Program Studi Pendidikan Fisika 2019A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanuadu, SPD FPI. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, identitas nasional, dan yang ketiga, integrasi nasional. Untuk yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang digunakan untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran bagi peserta didik untuk mengoptimalkan potensi dalam diri peserta didik untuk membangun kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, dan keterampilan yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sendiri pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar tentang menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari kewarganegaraan, warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan yang biasa disebut dengan citizenship, dan citizen education. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan jauh ditemukan sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Pada masa ini, pada awal atau sebelum kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan lebih difokuskan kepada tatanan sosial kultural yang dilakukan para pemimpin bangsa. Hal ini dilakukan karena pada masa itu masyarakatnya masih sama-sama dijajah oleh bangsa lain dan masih memperjuangkan hak milik bangsa, yaitu kemerdekaan. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan telah ditemukan sejak tahun 1957 pada jenjang sekolah dan diketahui dari dokumen kurikulumnya. Pada saat itu hingga sekarang, kurikulum pendidikan kewarganegaraan terus berubah karena yang pertama, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua, mengikuti dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Walaupun kebutuhan masyarakat telah diakomodasi oleh peraturan perundangan, namun kebutuhan ini akan terus berkembang pesat sesuai dengan eranya. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan akan terus memperhatikan kondisi masyarakatnya. Dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan secara historis akan memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, dan secara sosiologis akan terus mengikuti perubahan yang ada, dan secara politis akan terus berubah mengikuti iptek dan perubahan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua tentang identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan. Sehingga identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan pada pasal 35, 36A, 36B, dan 36C itu semua mengatur tentang identitas negara bangsa Indonesia. Identitas nasional tidak terlepas dari ideologi yang dianut dan norma dasar yang diterapkan sebagai pedoman dalam berperilaku. Identitas nasional dibagi menjadi 2. Yang pertama, identitas primer atau identitas etnis. Identitas nasional Indonesia ini muncul ketika rakyatnya memiliki kesadaran bahwa dirinya sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang bisa disebut dengan masa kebangkitan nasional berupa kebudayaan, bahasa, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, identitas buatan atau identitas sekunder. Identitas ini berupa identitas yang dibuat
disahkan, diresmikan oleh rakyatnya sendiri. Seperti contohnya dalam pengesahan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mencintai produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bangga akan kewarganegaraannya sebagai bentuk cinta tanah air. Selanjutnya, kita masuk materi ketiga, materi terakhir tentang integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi atau integration berarti utuh atau menyeluruh, dan nasional atau nation berarti bersifat kebangsaan. Sehingga integrasi nasional adalah proses penyesuaian atau penyatuan kebudayaan Indonesia yang beragam menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada integrasi nasional dibedakan menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek politik. Aspek politik melibatkan tokoh politik dan massa. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ini membahas bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat dari pusat hingga ke daerah. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Aspek ini membahas atau menyatukan perbedaan ras, etnik, bahasa, adat istiadat menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, integrasi nasional juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, integrasi bangsa yang mengatur tentang keberagaman budaya sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Yang kedua, integrasi wilayah yang mengatur pembagian wewenang kekuasaan pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga, integrasi nilai yang membahas dengan adanya konsensus yang terhadap nilai yang minimum sehingga mengatur tentang tata tertib sosial. Dan yang keempat ada integrasi elit massa di mana menampung semua aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku yang mengatur tingkah laku yang terintegrasi demi tujuan bersama. Sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.